Oke guys, jumpa lagi bersama saya Bebanis. Oke, pada kali hari ini saya mau menyajikan satu video viral yang beredar luas di media sosial. Beberapa hari ini video ini sudah menjadi trending topik di media sosial dan bahkan di aplikasi TikTok ini sudah viral guys, di Facebook, YouTube ya. Jadi pada kali hari ini saya mau menampilkan satu berita di mana seorang Kapolsek di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Manggarai Barat, tepatnya di Kota Pariwisata Pulau Komodo. Di sana ada salah satu seorang security yang tugasnya di Bank BRI. Ada salah satu anggota polisi, yaitu Kapolsek, masuk ke salah satu ATM di sana, teman-teman. Dalam kondisi memakai helm. Akhirnya security karena merasa tugasnya itu dia menegur polisi tersebut ya. Menegur Kapolsek tersebut agar memasuk ATM agar tidak memakai helm karena sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena tidak terima dengan teguran tersebut, akhirnya Kapolsek tersebut sempat memukul seorang security tersebut. Dan masih ada lagi deretan pukulan yang sangat berbahaya. Oke teman-teman, mari kita cek dulu seperti apa beritanya, kita cek dulu. Dan di sini juga saya menampilkan beberapa komentar netizen terkait dengan kasus tersebut. Dan kasus tersebut teman-teman sangat miris ya. Saya juga di sini ingin mau berkomentar tapi di akhir video. Oke teman-teman, mari kita sama-sama simak video berikut ini. Oke, kita langsung gas. Ditegur masuk ATM masih pakai helm, Kapolsek Komodo emosi aniaya security bank hingga babak belur. Kasus penganiayaan melibatkan Kapolsek terjadi di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kapolsek Komodo AKP Ivans Jarat diduga menganiaya Guido Andre Sandi, seorang security di Bank BRI unit Gorang, Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT. Melansir Pos Kupang, kejadian penganiayaan itu disebutkan terjadi pada Rabu 13 September 2023 pagi. Menurut pengakuan korban, kejadian bermula saat ia menegur terduga pelaku Kapolsek Komodo yang menggunakan helm ketika masuk ke ruang ATM BRI. Namun terduga pelaku tidak terima saat ditegur dan lantas memukuli korban. Korban yang tak terima kini sudah melaporkan ulah Kapolsek Komodo AKP Ivans Jarat ke Polsek Komodo dan Polres Manggarai Barat. Kapolres Manggarai Barat AKBP Ari Satmoko akhirnya buka suara soal pemukulan yang dilakukan anak buahnya, Kapolsek Komodo AKP Ivans Jarat, terhadap security Bank BRI unit Gorang, Labuan Bajo, NTT. Ari mengatakan peristiwa itu terjadi karena ada kesalahpahaman antara Kapolsek Komodo dan security bank. Pihaknya kini sedang mendalami kasus itu. Ia mengatakan jika terbukti melanggar kode etik profesi Polri, Kapolsek Komodo itu akan diberikan sanksi. Di sisi lain, security Bank Gorang, Guido Andre Sandi mengaku kejadian bermula saat ia menegur terduga pelaku yang menggunakan helm ketika masuk ke ruang ATM BRI Gorang. Namun terduga pelaku tidak terima saat ditegur dan memukuli korban. Setelah itu korban pun masuk ke kantor untuk briefing pagi. Lalu saat korban keluar lagi ke depan, terduga pelaku kembali memanggil korban dan memukul korban. Selanjutnya terduga pelaku membawa korban ke polsek. Di sana korban dipukul lagi bahkan dibenturkan ke tembok. Keluarga korban, Bonifasius Sadu, mengaku kaget saat mendengar informasi itu. Ia kemudian langsung ke Polsek Komodo. Gio dipukul di ruang tahanan Polsek Komodo oleh Kapolsek. Saya lihat tadi, pipinya bengkak karena dipukul dan dibenturkan ke tembok. Sekarang dia sudah di rumah sakit Komodo untuk visum, katanya. Pihak Polsek sempat berusaha untuk memediasi masalah ini tapi korban menolak. Di sisi lain, Kapolsek Komodo AKP Ivans Jarat mengakui telah memukul security Bank BRI Gorang, Guido Andre Sandi. Ivans mengaku tindakan itu ia lakukan karena tersulut emosi usai ditegur korban. Saya pakai helm, ditegurlah saya, dia sampaikan beberapa kali, tersulutlah emosi saya. Saya mengaku saya salah dan minta maaf, ujarnya kepada awak media. Ivans mengaku dalam keadaan terdesak karena harus membantu orang tuanya yang sedang sakit.
Evans juga mengaku mengetahui aturan larangan menggunakan helm saat transaksi di ATM. Namun ia beralasan tidak ada logo larangan menggunakan helm di ATM unit BRI Ngorang. Evans membantah informasi yang menyebut pemukulan juga terjadi di dalam ruang tahanan Polsek Komodo. Keluarga korban kini telah melaporkan kasus ini ke SPKT Polres Manggarai Barat pada Rabu 13 September 2023 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Ayah korban, Maximus Jampu, merasa sakit hati dan tidak terima atas sikap arogansi yang dilakukan Kapolsek Komodo itu. Menurut dia, polisi harusnya melindungi dan mengayomi masyarakat, bukan melakukan tindak sebaliknya. Oke guys, jadi seperti itu beritanya. Jadi sangat miris teman-teman. Sangat miris di mana seorang Kapolsek memukul salah satu seorang anggota security yang bertugas di Bank BRI di sana. Jadi ini sangat miris teman-teman. Bukannya seorang Kapolsek untuk menjadi seorang panutan tertinggi oleh masyarakat, apalagi ini juga security ya, security juga didikan dari anggota aparat kepolisian. Tentu juga ini sebagai panutan terbesar kepada Bapak Kapolsek. Namun Bapak Kapolsek sudah memberikan contoh yang tak terdidik kepada petugas security ya, dengan melakukan hal-hal yang tidak memanusiakan manusia. Di sini juga teman-teman banyak netizen yang berkomentar dengan berbagai jenis reaksi komentar panas ya untuk menanggapi apa yang dilakukan oleh Pak Kapolres yang sudah tak terdidik. Di sini juga saya mengajak teman-teman semua, mari kita melihat dan simak bersama-sama komentar netizen dari Sabang sampai Merauke. Oke, mari kita langsung cek. Aduh, nggak beres lagi. Kapolsek Komodo mukul satpam bank katanya, gara-gara disuruh buka helm saat masuk ATM. Aduh, ini lagi jabatan disalahgunakan lagi nih. Bapak cuma disuruh buka helm, Pak. Bukan buka aib institusi Bapak, bukan, Pak. Masa berat banget cuma buka helm, Pak? Bapak kalau mau pakai helm bukan masuk ATM, Pak. Sekolah hanggar, Pak. Yang tusuk-tusukan olahraga itu pakai helm pasti, Pak. Tapi ingat, yang ditusuk lawan ya, Pak. Jangan anak buah sendiri, Pak, ditikam. Aduh, nggak beres. Netizen, sikat nih. Ditegur pakai helm saat ke ATM, Kapolsek Komodo pukul security bank. Bapak Kapolsek yang terhormat, security itu juga manusia, walaupun mungkin mereka memiliki pekerjaan kelas bawah, tapi mereka bekerja, berjuang untuk keluarganya, sehingga tidak patut untuk diperlakukan dengan tindakan-tindakan kekerasan. Seharusnya Polri adalah pembina daripada security yang mungkin di bawah perusahaan security dan memberikan arahan, tidak malah memberikan tindakan yang keras. Asik benar ya, Sony. Baru juga kemarin yang seragamnya gini juga yang bermasalah, yang viral. Sekarang yang seragamnya gini juga lagi. Aduh, nggak kasihan apa sama anggotanya yang lain yang emang baik-baik, emang disiplin, emang patuh, emang melayani masyarakat. Kadang entahlah, kesel banget lah, mau viral terus. Polisi kembali beraksi, pukul security hingga berkali-kali. Wih, berkuasa sekali. Lagi dan lagi kelakuan oknum polisi kembali terjadi, di mana kali ini terjadi di salah satu bank BUMN di Labuan Bajo, yang dilakukan oleh Kapolsek Komodo Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Di mana ya kejadian ini terjadi gara-gara security bank itu meminta untuk sang Kapolsek melepas helm sebelum masuk ke ATM. Nah,
Usai ditegur dan pergi, ternyata sang Kapolsek balik lagi dengan meneriaki korban lalu memukul hingga berkali-kali. Waduh, ada masalah apa ya? Padahal kan udah SOP perusahaan. Lalu yang ngerinya lagi, security itu dibawa masuk ke ruang tahanan polsek dan dipukul lagi. Aduh, dan kabarnya kini sudah berdamai karena kedua belah pihak sudah bersepakat untuk tidak melanjutkan kasus tersebut karena hukum. Jadi kisahnya sampai situ aja kawan haluan, karena udah berdamai. Masuk polisi itu zaman sekarang mana ada yang gratis ya. Jadi kalau teman-teman ingin tes polisi harus mempersiapkan modalnya. Kalau kita cuman modal gratis atau pengennya tidak mengeluarkan uang, itu kayaknya mustahil ya zaman sekarang. Kayaknya bawa lalu pukul satpam di kantor polisi. Cara Kapolsek di Labuan Bajo respon teguran untuk buka helm di mesin ATM. Seorang satpam sebuah bank menjadi sasaran amukan Kapolsek Komodo AKP Ipans Derajat. Kasusnya telah dilaporkan ke Polres Manggarai Barat. Sebabnya si satpam itu menegur seorang pria yang memasuki ATM dengan helm. Dia satpam itu menegurnya baik-baik. Merasa nggak terima, ternyata yang ditegurnya itu adalah seorang Kapolsek. Lalu setelah itu satpam tersebut dijemput lalu diangkut ke Kapolsek. Maksudnya ke kantor Polsek dan dipukuli satpam tersebut di sana. Penyalahgunaan wewenang nih. Padahal seperti kita tahu, bagusnya pelayanan mana? Polisi apa satpam? Saya pusing, saya lagi banyak pikiran. Itulah dalih yang digunakan Kapolsek Komodo Manggarai Barat saat ditanya tentang penganiayaan yang dia lakukan kepada salah seorang satpam yang berjaga di bank. Satpam ini menegur oknum polisi tersebut sebab menggunakan helm saat hendak memasuki ATM. Larangan menggunakan helm saat memasuki ATM adalah larangan yang mungkin hampir semua kita sudah tahu. Mirisnya, selain melakukan tindakan fisik, oknum polisi ini juga bahkan memanggil satpam tersebut dengan sebutan salah satu nama hewan. Kita semua tentu heran, kenapa ini bisa terjadi? Tetapi faktanya, penyelesaian masalah dengan kekuatan fisik sering kita jumpai di banyak tempat. Padahal seharusnya apapun kondisinya, kita tidak boleh mengotori nurani kita. Menurut informasi, melalui mekanisme restoratif justice, kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai. Mari kita doakan agar masalah Bapak polisi tadi segera selesai. Kita juga berdoa agar ayah beliau diberikan kesembuhan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan tentu kita berharap kejadian semacam ini tidak lagi terulang. Bagaimana menurut kalian? Ya, oke teman-teman, jadi seperti itu videonya. Di sini saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Kapolsek di sini sangat tidak wajar, di mana sudah melakukan penganiayaan terhadap anggota security yang ada di situ. Di mana kelakuan Pak Kapolsek sudah tidak memanusiakan manusia. Security saja dia pukul karena sudah ditegur ya, sudah ditegurin oleh security, namun Pak Kapolsek tidak menerima dengan teguran tersebut. Jadi ini sangat miris sekali teman-teman. Bukannya memberikan panutan terbaik kepada security, karena security itu juga hasil didikan dari anggota aparat kepolisian. Kepada security saja, Pak Kapolsek sudah memberikan teladan yang tidak bagus. Ya. Dan di sini juga apa yang dilakukan oleh Pak Kapolsek, seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Kepercayaan masyarakat kepada aparat keamanan ini sudah tidak 100% lagi, ya. Dengan berbagai jenis kasus yang beredar luas viral di media sosial ini, sangat-sangat menurun ya, sangat-sangat menurun. Bukankah ini merosotnya keamanan di negara Republik Indonesia ini sangat merosot sekali teman-teman. Tugas dan wewenang aparat keamanan itu untuk memberikan keamanan terbesar kepada masyarakat Indonesia. Ya, apalah daya. Kita semua sudah melihat di mana aparat keamanan sudah tidak memberikan kenyamanan kepada masyarakat Indonesia dengan berbagai jenis kasus yang beredar luas di media sosial ini. Ini sangat-sangat sedih teman-teman ya. Dan saya rasa security tersebut, dia seorang security, dia pantas dan layak untuk tegur
siapapun yang masuk di situ. Karena apa yang ditegur itu tentu sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku. Dan begitu juga sebaliknya dengan Bapak Kapolsek ya, bagaimana dengan anak buahnya itu yang bertugas sebagai polantas. Saya yakin ketika ada masyarakat yang berkendara di jalan raya tidak memakai helm, ketika ditegur, tentu juga Pak Kapolsek kalau lihat hal-hal seperti itu tentu juga ditegur ya, karena itu hal yang sudah melanggar aturan berkaitan dengan keselamatan. Jadi kira-kira begitu contoh sederhananya teman-teman. Lalu bagaimana kalau sebaliknya tugas tersebut diembankan oleh Pak Kapolsek ya? Security jadi Pak Kapolsek dan Pak Kapolsek jadi security. Lalu kalau security tegur kepada Pak Kapolsek yang menjadi security, apa yang dirasakan oleh Pak security ya? Jadi begitu sebaliknya teman-teman. Ya, oke teman-teman, jadi di sini saya tidak mau berbicara panjang lebar, tapi kita juga harus perlu berdiskusi bersama berkaitan dengan kasus ini teman-teman. Ya, oke teman-teman, bagaimana menurut teman-teman? Ya, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa lagi.